Ini stadion apa namanya nih? Stadion 92 ada. Patriot ya? Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Assalamualaikum sahabat Bekasi Media TV. Hari ini Bang Robin berada di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. 13.39. Ya, kita bisa saksikan 13.39. di belakang saya ini ada 16 kegiatan di mana vaksinasi massal lanjutan booster serentak di seluruh Indonesia. 18.12. Hari ini 18.12. Pak Kapolri dan Menteri Kesehatan 16.58. melihat vaksinasi lansia serentak se-Indonesia. Pak Kapolri menyapa dari Bekasi gerai-gerai yang ada di 19.31. ya. Sahabat Bekasi Media TV, dan nanti kita saksikan 13.20. Terima kasih. Sekidat. Ya kalau nggak ketiga aku masukin dulu kemarin. Siapa tahu ada yang belum. Enggak, ini udah saringan dari puskes. Iya. Kita saringan. Ya. Saringan gitu. Sebelah sana. Iya. Ke atas ya. Ya, 800 terpakai 42%. Jumlah total tempat tidur 1.108 terpakai 651. Yang kemarin, ini kan nggak mungkin ya. Jadi total semua tempat tidur untuk isolasi ini atau bor ini, tempat tidur isolasi ini, jumlah totalnya 1.108 yang ada di baik di rumah sakit darurat yang ada di Bogor ini, di rumah sakit pemerintah dan 42 rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Total tempat tidur isolasi 1.108 yang terpakai 651, 56,95%. Kalau sekarang yang aktif yang Ambilin yang buku saya yang gede deh. Ini ada total dari seluruh kasus yang sampai dengan tanggal 17 ini. Ya, total dari awal mula total seluruhannya sampai dengan sekarang itu sembuh 90.000 sekian. Pasien aktif sampai dengan hari ini yang aktif COVID ini 12.270.
isolasi mandiri di rumah masing-masing 15.150. Rawat rumah sakit tadi, yang rumah sakit kita, baik swasta kita 48.000. Yang meninggal dunia dari awal sampai sekarang, dari tahun ini 1.101. Kasus baru pada hari ini masih ada 7. Totalnya 12.150. Ini untuk Kota Bekasi. Ini siapa dulu? Rata-rata 4 hari terakhir 2.000. Ya. Ini tempat tidur ruang ICU. Ini yang di 5 rumah sakit swasta. Kalau yang di GOR sini nggak ada. 5 rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Bekasi 35, terpakai 9, 25%. Jumlah ICU yang terisi rumah sakit swasta, jumlah tempat tidur ICU-nya 95, terpakai 16,8%. Jumlah ICU yang terisi ICU Kota Bekasi yang total 100. Kalah sama Andre. Mana ada sekarang? Tarkam. Mana lagi ya? Ya, belum tiket, tapi kita gabung. Oh. Ini kosong nih. Jawa Timur belum tadi? Oke, sudah ya. Jawa Timur. Polda Sumut, Polres Pak Deli Serdang, dengar suara dari Bekasi. Iya, monitor komandan, monitor komandan. Ya, 8482, dengar jelas suaranya. Cuma Ya. Masih visualnya masih mundur. Bisa fokus sedikit, masih mundur. Kita kembali. Terus, Pak, siapa PGU-nya yang ada di sini? Pak Kabin. Rencana nanti karena kita juga ada rapat koordinasi hubungan dengan tujuan Bapak Kapolri, Pak. Kemungkinan nanti Pak Dirbimas Pak yang akan hadir di sini. Baik, terima kasih informasinya. Ya, nanti silakan saja operator tidak lambat unmute saat dialog oleh Bapak Kapolri. Terima kasih Pak. Kemudian mic-nya, baterainya siap, dalam kondisi on, tidak diganti. Siap. Baik, terima kasih informasinya Pak Kapolri Polda Kalimantan Selatan. Habis ini bisa makan soto Banjar ya. Silakan Pak, ditunggu kalau Bapak mau merapat. Ya, terima kasih Pak Kabin. Ya, lanjut standby. Pak, terima kasih Pak. Bu, kita oke Bu, oke. Kita oke. Rekan-rekan media, hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak atau vaksinasi massal. Hari ini kita laksanakan di titik wilayah Bekasi di Kota Riau dengan target hari ini diharapkan bisa 30 vaksinasi. Dengan total kita juga melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak dengan 34 wilayah, 34 provinsi, 34 polda, dan harapan
harapan kita hari ini minimal kita bisa mencapai target vaksinasi minimal 1 juta dalam hari ini. Kenapa yang kita lakukan? Karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron terus meningkat. Kebijakan pemerintah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian akselerasi vaksinasi untuk bisa dioptimalkan. Bagi yang belum vaksin, tentunya harus segera vaksin. Bagi yang sudah vaksin 2 kali dan kemudian sudah mengikuti atau melewati masa 6 bulan, tentunya perlu diberikan vaksin juga. Khususnya saudara-saudara kita yang berusia lansia, kemudian anak-anak dan remaja yang tentunya ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Seperti kita tahu banyak sekali kluster keluarga itu sudah disampaikan bahwa dari angka-angka yang ada, sebagian besar yang meninggal adalah yang belum vaksin sama sekali ataupun yang berusia lansia, vaksinnya belum lengkap dan komorbid. Tentunya ini yang menjadi target kita. Dan kemudian tentunya dalam kesempatan ini kita ingatkan bagi masyarakat untuk menguatkan kembali terkait dengan masalah kepatuhan terkait dengan protokol kesehatan, utamanya terkait dengan penggunaan masker. Saya sarankan bila diperlukan di wilayah-wilayah yang memang tempat interaksi kerumunannya tinggi, bila perlu gunakan masker double, sehingga kita yakin bahwa masyarakat terutama yang sedang melaksanakan aktivitas betul-betul bisa terjaga. Di samping tentunya vaksinasi juga harus betul-betul dilengkapi. Jadi ini yang tentu kita harapkan terus dipatuhi sehingga kita bisa menghadapi varian Omicron. Kecenderungan meningkat, namun masyarakat tidak usah panik, tidak usah kemudian terganggu. Namun bagaimana kemudian kita meningkatkan keadaan, melaksanakan vaksinasi bagi yang sudah waktunya, mematuhi protokol kesehatan, dan bagi rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan aktivitas khususnya di dunia usaha, patuhi ketentuan di PPKM level 3, di mana ini semua harus kita lakukan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan, namun di satu sisi masyarakat kita bisa kita jaga semaksimal mungkin agar varian Omicron ini bisa kita kelola dengan baik. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB, serta Pak Dirjen, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita ke Bekasi? Karena memang Omicron ini di 2 provinsi sudah naik lebih tinggi dari kasus bulan Juli kemarin pada saat puncaknya, yaitu di DKI dan Bali. Di DKI sendiri ada 2 kabupaten kota sekitarnya yang sudah naik juga, yaitu Tangerang Selatan dan Depok. Sudah lebih tinggi dari puncaknya Delta yang kemarin di bulan Juli. Bekasi bagaimana? Bekasi naiknya juga tinggi, hampir menyusul puncak di bulan Juli. Itu sebabnya kita datang karena mesti hati-hati. Hal baiknya adalah Omicron ini yang dirawat dan yang wafat lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Kalau kasusnya lebih tinggi, yang wafat dan masuk rumah sakit lebih tinggi. Jadi saya minta tolong yang pertama teman-teman media, tolong disampaikan ke masyarakat tidak usah panik, karena kasus akan naik tinggi dan akan kemungkinan besar lebih tinggi dari Delta. Tidak usah panik. Kenapa? Karena memang yang dirawat dan yang wafat itu lebih rendah. Bagaimana sekarang kita harus lakukan
untuk bisa membuat kita tidak masuk rumah sakit dan wafat. Yang pertama, disiplin memakai masker, disiplin prokes itu penting. Tolong disebarkan ke masyarakat bahwa jangan kendor untuk memakai masker. Yang kedua, vaksinasi mesti dipercepat. Saya tadi pagi baru ke rumah sakit Sulianti Saroso, rumah sakit yang merawat pasien pertama yang kena di Kemang. Saya lihat berapa yang wafat, berapa yang dikasih ventilator. Itu 60-70% belum divaksin atau vaksinnya tidak lengkap. Jadi masyarakat tolong jangan ragu, segera divaksin. Ini terima kasih Pak Kapolri, Pak Panglima sudah sangat membantu vaksinasi. Apalagi ciri-cirinya yang masuk ICU dan wafat. Itu usianya di atas 60 dan juga memiliki komorbid. Jadi kalau kita punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek yang masih belum divaksin, cepat-cepat divaksin. Adalah tugas kita untuk melindungi orang-orang tua kita. Kita masih berperang, tadi kata Pak Dirjen, tapi saya percaya Indonesia sudah berapa kali perang selalu menang. Yang penting kita mau kompak kerjasama. Kita mau memanfaatkan konsep pertahanan semesta, di mana rakyat yang paling berperan menentukan apakah kita menang atau tidak. Jadi teman-teman, tolong sampaikan, apakah kita bisa mengatasi perang menghadapi pandemi ini? Bisa. Tapi bukan di kita kekuatan. Kekuatannya ada di rakyat semua, ada di masyarakat semua, ada di teman-teman semua. Senjatanya apa? Bukan pistol, bukan bom, bukan artileri. Senjatanya adalah pakai masker dan cepat vaksin. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Pak Menkes BNPB dari Satgas. Jadi sekali lagi masyarakat tidak perlu panik. Apabila terkena positif, itu dilihat badannya. Kalau memang tidak ada gejala, tidak merasa apapun, silakan isolasi mandiri. Dalam memutuskan isolasi mandiri ini harus betul-betul bijaksana. Jangan hanya karena takut dirawat, kemudian isolasi mandirinya bisa menularkan kepada anggota rumah yang lain. Jadi isolasi mandiri apabila di rumahnya memang betul-betul bisa terisolasi dengan rekan-rekannya, kamar mandinya juga di dalam, kemudian betul-betul tanpa gejala. Artinya tidak batuk, tidak pilek dan sebagainya. Tetapi begitu ada gejala, misalnya demam, batuk, pilek, itu pun jangan panik. Segera menuju tempat isolasi terpusat. Nah, isolasi terpusat yang dikelola oleh pemerintah pusat ini ada beberapa titik. Yang pertama di Wisma Atlet, RSDC Wisma Atlet, kemudian ada di Wisma Atlet Pademangan, ada di Rusun dan Mogok, dan ada di Rusun Penggilingan. Itu ada sekitar 16.000 tempat tidur. Sekarang rata-rata masih kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah panik. Kemudian pemerintah daerah juga menyiapkan isolasi terpusat. Seperti Kota Bekasi ini saya yakin Pak Wali Kota sudah menyiapkan. Nah, apabila ada gejala-gejala yang tadi saya katakan sudah mulai demam, batuk, kita segera aja menuju isolasi terpusat. Jangan sampai inginnya isolasi mandiri di rumah tetapi menularkan kepada anggota rumah yang lain. Itu rekan-rekan media tolong disampaikan masyarakat, artinya yang dirawat di rumah sakit itu yang betul-betul berat atau sedang gitu. Sementara yang positif itu bisa isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya doanya. Dan selalu. Yang Pak Kapolres. Ya, selamat siang Mas. Nah, gimana terkait kunjungan Pak Kapolri hari ini, gimana Pak? Ya, kunjungan pada siang hari ini yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dan yang mewakili Bapak Panglima TNI serta kehadiran Bapak Kapolda Metro Jaya ke sini tentunya adalah sebagai wujud bahwa Polri, TNI dengan
instansi pemerintah terkait concern dalam melaksanakan mencegah terjadinya penyebaran COVID termasuk Omikron yang sudah mulai meningkat supaya masyarakat bisa terhindar, tidak terjangkit, tidak tertular oleh pandemi COVID-19 ini. Tadi Pak Kapolres kita udah menjelaskan banyak penjelasan dari Menteri Kesehatan dan Kapolri. Sebagai Kapolres, apa pesannya buat warga Kota Bekasi, Pak Kapolres? Ya, pesan saya, kunci utama yang paling bagus, yang paling baik adalah bagaimana kita semua masyarakat taat atas protokol kesehatan, prokes, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas yang tidak penting. Itu satu. Kedua, sadar dengan kesadarannya sendiri, segera datang ke gerai-gerai vaksin untuk melakukan vaksin baik dosis 1, 2 maupun booster. Vaksin ketiga supaya terbentuk herd immunity atau kekebalan tubuhnya dari terjangkitnya virus COVID-19. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih.